Chen Xiang sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya berkeringat dingin, tapi dia diam-diam bahagia. Dengan tuan yang kuat seperti dia, jika dia diganggu, dan bersembunyi di dalam Sky Cavern, tidak ada yang berani menemukan masalah dengannya. Naga yang menundukkan esensi pengembalian, itu dapat digunakan di dalam Kungfu Taiji yang ditekan naga, tapi itu terlalu sulit untuk dipelajari. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hehe, tentu saja itu sulit. Ini adalah teknik tertinggi pembunuhan naga yang sangat kuat. Jika aku secara pribadi mengajarimu, itu akan jauh lebih sederhana." Long Shuiyi tertawa. Berbicara tentang seni bela diri, Chen Xiang segera menuju ke perguruan tinggi yang menaklukkan iblis. Dia menebak bahwa sebagian besar seni bela diri di perguruan tinggi yang menaklukkan iblis diciptakan dengan cemas menggunakan kungfu penekan iblis, tidak peduli betapa sulitnya untuk belajar, itu akan mudah di tangannya. Dia ingin pergi dan melihat apa teknik pertempuran iblis kuat lainnya ada di sana. Setelah tiba di benua raja, Chen Xiang segera meninggalkan kota. Dia bersembunyi di hutan di luar kota dan menggunakan Luo Tianmen untuk membuka pintu spasial, tetapi dia mengalami masalah. Aneh, mengapa saya tidak bisa membukanya? Tampaknya diblokir, kata Chen Xiang curiga. Dia hanya bisa mengubah rute dan membuka pintu ke hutan di luar Colege yang menundukkan iblis. Melangkah melalui pintu spasial, dia langsung melintasi jarak hampir setengah dari benua raja. Ketika dia berjalan keluar dari hutan, dia melihat dari jauh ke arah gedung-gedung tinggi raksasa yang tak terhitung jumlahnya dan bangunan-bangunan besar yang membentuk kampus. Aku tidak pernah berpikir bahwa itu akan memakan waktu hanya 1 bulan bagi iblis yang menundukkan perguruan tinggi untuk membuat susunan yang begitu kuat. Tidak hanya itu melindungi seluruh akademi agar tidak diserang oleh orang luar, bahkan ruang itu sendiri telah terputus, dan itu seharusnya jadilah karya orang-orang yang turun dari puncak alam surga. Kata Chen Xiang sambil berjalan menuju pintu. Dia adalah seorang siswa dari perguruan tinggi penakluk iblis di tempat pertama, jadi secara alami, dia bisa masuk selama dia memiliki medali perintah di tangannya. Di depan gerbang yang menjulang, banyak pria tampan dan wanita cantik berdiskusi dengan lembut. Mereka semua ada di sini untuk mendaftar dan mempersiapkan ujian, mereka semua ingin masuk ke perguruan tinggi yang tunduk pada iblis untuk belajar. Mereka semua berasal dari beberapa sekte atau kekuatan yang kuat, tetapi Chen Xiang tahu bahwa sebagian besar dari mereka akan tinggal di perguruan tinggi yang tunduk pada iblis. Para siswa dari Universitas Penakluk Iblis terbiasa melakukannya dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu 1 bulan, mereka bergaul dengan para siswa dari 2 perguruan tinggi yang menaklukkan iblis yang tiba-tiba. Di dalam perguruan tinggi penakluk iblis yang baru, masih ada banyak lingkaran kecil, dan ada juga beberapa kekuatan yang terbentuk dengan angka yang kuat. Chen Xiang telah berjalan di sekitar area ramai akademi, dan dapat menemukan beberapa hal. Aku tidak pernah berpikir bahwa kualitas para siswa yang dikirim dari kedua akademi akan sangat tinggi. Tampaknya mereka adalah elit bawah perguruan tinggi yang menundukkan iblis telah menjarah dari banyak alam fana. Chen Xiang berpikir dan menuju ke hutan di mana para siswa tinggal. Tiba di kaki gunung tempat Sue Xianxian dan yang lainnya menginap, Chen Xiang tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Dia mempercepat langkahnya dan berjalan ke atas gunung, hanya untuk melihat ada platform besar tambahan di luar rumah. 100 orang ini mengenakan seragam. Mereka semua merah, dan di punggung mereka, ada desain matahari yang menyilaukan. Orang-orang ini secara alami berasal dari perguruan tinggi penakluk iblis, mereka berbaris rapi dan berdiri di luar rumah kecil, mereka semua memiliki cara yang mengesankan, dengan alis yang menjulang, seluruh tubuh mereka mengeluarkan ki yang mengancam dan mendalam, semua kultivasi mereka tidak biasa, ki sejati dalam tubuh mereka bergelombang dan melonjak, seolah-olah mereka bisa masuk ke pertempuran kapan saja. Ini harus menjadi salah satu siswa unggul di Aula Kebohongan Timur. Berpikir tentang apa yang dia dengar dalam perjalanan ke sini, Chen Xiang dengan cepat memahami asal-usul kelompok orang ini, berhenti. Ketika beberapa dari mereka melihat Chen Xiang berjalan, mereka tiba-tiba berteriak keras, suara itu seperti petir, seolah-olah sedang mencoba untuk mengintimidasi Chen Xiang. Chen Xiang mengerutkan kening, jelas tidak senang, kenapa? Setelah selesai berbicara, dia hanya melihat 2 sosok melintas seperti lampu merah. Dengan suara, "Shou", 2 pria berdiri di depannya dengan ekspresi tegas.
Siapa kamu? Apakah kamu tahu bahwa ketua balai kita, Dong Fang Yao, ada di dalam mendiskusikan hal-hal penting dengan Lady Leng? Tidak peduli siapa kamu, kamu tidak boleh lewat sini. Jika tidak, kamu akan dibunuh tanpa pertanyaan. Berkata dengan dingin, matanya berkedip dengan jijik ketika dia melihat kibawaan lemah di seluruh tubuh Chen Xiang. Chen Xiang mengepalkan tangannya dengan erat. Dia tidak pernah berpikir bahwa perguruan tinggi penakluk iblis saat ini tidak akan memiliki aturan seperti itu. Seorang Master Aula benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Dia tidak tahu seperti apa sampah Dong Fang Yao, tetapi dia sangat khawatir tentang Leng Yulan. Ini adalah tempat tinggalku. Leng Yulan adalah saudara perempuanku dan aku belum melanggar peraturan. Apa hakmu untuk menghentikanku masuk dan bahkan membunuhku? Ini adalah sekolah menundukkan iblis. Chen Xiang mengerutkan kening dan berkata tanpa ekspresi. Betapa beraninya kamu bertentangan dengan Lai Hall Timur kita hanya berbicara tentang aturan. Master Hall kita sedang mendiskusikan pernikahan dengan Leng Yulan. Ini terkait dengan pernikahan Master Hall. Master Hall mengatakan bahwa siapapun yang berani untuk menerobos akan dibunuh tanpa diskusi. Pria itu berteriak, dia tidak berpikir bahwa Chen Xiang adalah saudara laki-laki Leng Yulan. Setelah membahas tentang pernikahan itu, Chen Xiang tiba-tiba merasa itu lucu, tetapi dia sangat marah. Adapun alasannya, bahkan dia tidak tahu. Dari mana asal negara Udik ini? Dia tidak tahu tempatnya di dunia dan ingin melamar saudaraku, tetapi dia juga tidak tahu nilainya sendiri. Jika kamu ingin menikahi saudara perempuanku, maka kamu setidaknya harus melewati saya. Chen Xiang mencibir. Di mata mereka, aula master mereka adalah eksistensi suci yang tak tertandingi. Kadang-kadang, mereka lebih suka mendengarkan ketua hall mereka daripada mendengarkan kepala sekolah, karena mereka tidak bisa percaya bahwa seseorang telah benar-benar menghina hall-hall mereka. Kedua pria di depan Chen Xiang segera marah, tubuh mereka melepaskan gelombang demi ledakan udara panas, wajah mereka dipenuhi dengan tatapan menyeramkan. Dalam kemarahan mereka, tubuh mereka terbakar dengan api yang sangat panas, dan cahaya yang mereka pancarkan seperti matahari yang membakar. Jika ada orang yang menghina Master Pavilion maka dia harus mati, berbaringlah. Salah satu pria itu meraung, dia melambaikan tangannya, dan seluruh lengannya melonjak dengan kekuatan api yang menghancurkan, dengan ganas menebang, seolah-olah dia adalah kapak raksasa yang dapat membelah gunung dan menghancurkan sungai. Dia menebas kepala Chen Xiang, udara panas melesat ke segala arah, truki yang hangus berdesir ke segala arah, langsung mengeringkan rumput dan pohon. Menggunakan api untuk menghadapi Chen Xiang hanyalah mencari mati. Chen Xiang sangat tenang, tangannya bergerak seperti kilat saat ia menyambut telapak tangan besar yang sedang ditebang. Kekuatan naga menyembur dari tangannya dan aura yang dilepaskannya mengamuk dan buas, kekuatan destruktif semacam itu tampaknya mampu menghancurkan segala sesuatu di dunia. Aura yang tak tertandingi melonjak di udara dan mengguncang bumi. Begitu kekuatan naga muncul, tidak ada yang berani menentangnya. Kaca, dengan suara renyah, telapak tangan Chen Xiang memukul pergelangan tangan pria itu seolah bertemu dengan serangan, dan langsung mematahkannya. Pria itu bahkan tidak punya waktu untuk berteriak ketika tangan Chen Xiang yang lain segera berubah menjadi tinju yang merobek udara dan menabrak perut pria itu dengan suara ledakan di saat yang sama. Itu sebenarnya adalah tingkat pertama metode penundukan iblis, tubuh pria itu seperti panah yang dilepaskan dari bagian dalam, terbang keluar dari tubuh Chen Xiang, pakaiannya sudah terkoyak oleh kekuatan naga menakutkan Chen Xiang, darah terus-menerus menyembur keluar dari tubuhnya. Mulut, dan dia pingsan. Melihat betapa brutalnya serangan Chen Xiang, semua siswa lain dari Lai Hall Timur dipindahkan, tetapi mereka semua sangat marah. Karena Chen Xiang terlalu kejam dalam serangannya, ia melumpuhkan lelaki itu hanya dalam beberapa saat, benar-benar memusnahkan dantian pria itu, menghancurkan semua meridian dan organ dalam tubuhnya. Chen Xiang tiba-tiba dikelilingi oleh 5 pria. Chen Xiang tidak hanya menghina Hall Master mereka, dia bahkan melukai salah satu orang mereka di depan mereka. Ini membuat mereka merasa sangat terhina, dan mereka merasa bahwa ini adalah Chen Xiang yang memprovokasi martabat Lai Sun Hall mereka. Chen Xiang mengerutkan kening, dia ingin memeriksa kekuatan kelima pria itu, mereka semua memiliki truki yang padat dan berada dalam jangkauan serangan Soul Martial Realm,
tapi dia tidak takut sama sekali, bahkan jika itu terhadap ranah penyempurnaan 100, dia masih berani bertarung. Niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Chen Xiang, menyelimuti seluruh gunung kecil. Niat membunuh yang tragis ini sedingin es dan menakutkan, membawa dingin yang menusuk tulang dan tekanan mental yang sangat kuat untuk menyelimuti bukit kecil, sementara mata Chen Xiang sedikit merah. Niat membunuh hitam pekat terus-menerus keluar dari tubuhnya. Dia tampak seperti dewa kematian yang kejam. Di matanya, itu hanya pembantaian. Para siswa dari Daihol Dongfang Lai tiba-tiba dipenuhi dengan rasa takut. Mereka sekarang tahu bahwa orang di depan mereka luar biasa. Menilai dari tingkat niat membunuh ini, seseorang harus membunuh jutaan orang untuk mengumpulkan niat membunuh seperti itu. Chen Xiang telah mengakumulasikan niat membunuh beberapa puluh Nirwana Stage Warriors. Dengan tingkat pembunuhan yang sedemikian tinggi, bahkan panggung Nirvana akan takut padanya. Chen Xiang, tahan sedikit. Suara dingin, namun lembut, datang dari dalam rumah. Itu sebenarnya suara Liu Menger. Liu Menger, yang hadir, juga merasa lega, matanya bersinar dengan niat membunuh yang menakutkan. Dia mengalihkan pandangannya ke arah para siswa aula alkimia, dan baru saat itulah dia menarik kembali niat membunuh yang meluap-luap. Kalian beruntung. Kalau tidak, kalian 100 orang pasti sudah mati, kata Chen Xiang dingin. Jika itu sebelumnya, 100 orang ini pasti akan mengejek kata-kata Chen Xiang, tetapi mereka tidak bisa, apa yang terjadi? Liu Menger yang ada di dalam rumah bertanya. Saya hanya ingin masuk, tetapi orang-orang ini tidak mengizinkan saya. Mereka juga mengatakan bahwa selama saya masuk, mereka akan membunuh saya tanpa pertanyaan. Ini adalah tempat tinggal saya, jadi mengapa mereka tidak membiarkan saya masuk? Suara Chen Xiang membawa sedikit kemarahan, meskipun nadanya tenang, kata-katanya membawa niat membunuh yang tak tertandingi, seolah-olah dia ingin membunuh semua 100 orang ini. Pada saat ini, Chen Xiang bertanya lagi, Penatua Menger, Anda tahu, saya saudara Yulan. Saya mendengar bahwa seseorang ingin menikahinya, saya ingin melihat bagaimana orang itu terlihat, kemampuan apa yang dia miliki untuk benar-benar menjadi sangat kuat, dan tidak menempatkan saya di matanya. Mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan memelototi Chen Xiang, berharap bahwa mereka bisa segera menerkam dan bertarung sampai mati dengan Chen Xiang, berani memprovokasi Master Hall mereka begitu keras, tidak menempatkan mereka di mata mereka sama sekali. Oh, ini saudara laki-laki Yulan yang disumpah, Chen Xiang. Sebuah suara meledak di samping telinga Chen Xiang seperti guntur, seperti yang diharapkan, dia sama biadabnya dengan rumor yang mengatakan, meskipun bakatnya tidak buruk, dia terlalu sombong. Senior Liu, tolong jangan menghentikan saya dari memberinya pelajaran. Saat dia berbicara, Chen Xiang merasakan gelombang tekanan datang dari atas kepalanya, membawa panas yang menyengat. Jenis bawaan-bawaan ini segera muncul, dan itu sangat kuat, seolah-olah itu bisa merobek ruang itu sendiri, membentuk kepalan besar di atas kepalanya. Tinju ini berkedip-kedip dengan cahaya yang menyilaukan seperti matahari, itu sangat panas, membawa serta tekanan yang sangat mengancam, menyebabkan tanah di bawah kaki Chen Xiang pecah dan pecah. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang ahli yang bisa menggunakan Zenki sedemikian rupa, dan Chen Xiang bahkan tidak melihat orang itu. Jika Anda ingin menikahinya, Anda bahkan tidak akan pantas menjadi budaknya. Jika Anda ingin menikahinya, Anda harus melewati saya terlebih dahulu, dan jika Anda punya nyali, jangan meringkuk di dalam, keluar dan lawan saya. Kalau tidak, jangan mengotori bola mata adikku. Chen Xiang segera marah, mengepalkan tinjunya, dia menginjak kakinya dengan keras, menyebabkan tanah bergetar, kekuatan naga yang tak tertandingi bertabrakan dengan bagian dalam dantiannya, menyebabkan gelombang mengamuki melonjak keluar dari tubuhnya. Keterampilan yang tidak signifikan. Chen Xiang menghadapi tinju emas yang kental dengan energi sejati yang pekat, dan meninju dengan sekuat tenaga. Kekuatan tinju yang diringkas dengan Dragon Power, tiba-tiba meledak. 10 ledakan berturut-turut terdengar, dan 10 petir yang mengguncang surga menyebabkan ekspresi para siswa dari Lai Hall Timur berubah secara drastis. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa tidak percaya, tetapi mereka tidak punya pilihan selain percaya setelah melihat kekuatan tinju Chen Xiang menghilangkan kepalan emas itu. 10 suara terus-menerus dari lapisan ke-10 dari kekuatan penekan iblis adalah bukti terbaik. Mereka hanya mendengar bahwa, di alam surga,
ada sangat sedikit orang yang bisa mencapai tahap ini, dan di alam mortal, hanya Zhuo Zhengxuan yang bisa mencapai itu. Tapi sekarang, Chen Xiang bisa, bagi seorang pemuda untuk benar-benar berkultivasi ke lapisan ke-10 dari kekuatan penekan iblis, mereka sekarang tahu mengapa Chen Xiang begitu sombong dan sombong, karena ia memiliki kemampuan. Dia sama sekali tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat bel kecil tiba-tiba terbang keluar, seolah-olah itu muncul di atas kepala Chen Xiang, menjadi setinggi seseorang. Bel tiba-tiba ditekan, membungkus Chen Xiang di dalam. Liu Menger berkata dengan dingin, ini bukan apa-apa, mengajar orang lain pelajaran mengharuskan Anda untuk mengandalkan harta Anda sendiri, dan ini bahkan merupakan artefak fase ke-9. Dia adalah seorang pandai besi Grandmaster, jika tidak, dia tidak akan tahu bahwa ada seseorang yang lebih kuat darinya. Saya melakukan ini untuk membuatnya menyadari ketidaksignifikanannya. Bel saya disebut bel guntur ungu misterius langit, itu dapat memenjarakan orang di dalam, dan orang di dalamnya tidak akan dirugikan. Dongfang Yao berkata dengan acuh tak acuh. Ini adalah harta karun tahap 9, sesuatu yang dekat dengan tingkat peralatan ilahi. Liu Menger tertawa dingin di hatinya, bahkan jika Chen Xiang layak diberi pelajaran, itu masih bukan giliran Dongfang Yao. Di mata Liu Menger, Dongfang Yao pantas diberi kuliah paling banyak, dan ia harus tahu apa artinya menjadi seseorang yang lebih kuat daripada yang lain. Jangan khawatir, aku hanya akan membuatnya terkunci selama 4 jam. Setelah 4 jam, aku secara alami akan mengambil kembali bel guntur ungu mendalam. Mari kita lanjutkan membahas pernikahan antara Leng Yulan dan aku. Dongfang Yao tertawa samar. Liu Menger tidak khawatir sama sekali. Chen Xiang memiliki 3 alat ilahi pada dirinya, dan itu adalah eksistensi yang melampaui artefak Sein, akan aneh jika mereka bisa melukainya. Dia benar-benar khawatir tentang bel guntur ungu surgawi misterius Dongfang Yao, karena itu adalah harta yang sangat berharga bagi Dongfang Yao, dan dianggap sebagai harta karun terkemuka di alam mortal. Saat Dongfang Yao hendak pergi, tiba-tiba, kamu tidak memenuhi syarat untuk menikahi Yulan. Chen Xiang, yang terjebak, sangat marah. Sepasang sarung tangan kulit harimau tiba-tiba muncul di tinjunya dan dia memegang pedang naga hijau yang dibunuh iblis. Lonceng guntur ungu surga misterius yang melindungi Chen Xiang tiba-tiba meledak, berubah menjadi bidak yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu ke depan seperti badai terhadap ratusan siswa di Lai Hall Timur. Pada saat itu, semua siswa mengeluarkan suara mendesis, tubuh mereka dikejutkan oleh kepingan misterius Purple Thunder Bell, seolah-olah mereka telah dipotong menjadi ribuan keping, tubuh mereka basah oleh darah. Adapun Chen Xiang, dia memegang pisau ilahi, dan berdiri di sana seperti dewa kematian. Ketika para siswa dari Eastern Lai Hall melihat bahwa Chen Xiang telah diselimuti oleh Mysterious Sky Purple Thunder Bell, mereka sudah santai, tetapi mereka tidak berharap bahwa Chen Xiang akan tiba-tiba menerobos harta karun yang terkenal, potongan badai yang tiba-tiba, membuatnya sulit bagi mereka untuk berjaga-jaga, dan potongan-potongan yang rusak semua bahan untuk artefak fase ke-9. Mereka sudah tidak bisa dihancurkan, dan ki sejati mereka untuk sementara sulit dipertahankan. Hanya dalam beberapa saat singkat, sebagian besar siswa dari Lai Hall Timur sudah jatuh. Merah matahari di tubuh mereka sepenuhnya diwarnai merah dengan darah. Sebagai Master Hall, Dongfang Yao tidak punya pilihan selain keluar sekarang. Dia tidak berharap bahwa Chen Xiang akan benar-benar dapat melawannya beberapa kali. Dia benar-benar menghancurkan bel Purple Thunder Bell misteriusku, kamu, sebuah suara marah keluar, Chen Xiang akhirnya melihat Dongfang Yao, dia adalah seorang pria muda yang seluruh tubuhnya memancarkan ki kaisar, roh ki di tubuhnya seperti kaisar turun ke dunia, jubah Lai Timur adalah emas, di pakaiannya bahkan ada naga emas ini berada di dalam pola matahari di dadanya. Chen Xiang mengerutkan kening, menatap Dongfang Yao memang tidak sederhana, aura seorang penguasa turun ke dunia, seperti seorang kaisar, tetapi ketika Liu Menger muncul, tiba-tiba ia tampak tidak berarti. Liu Menger telah mengendalikan negara surgawi senjata ilahi selama bertahun-tahun dan sangat kuat. Sebagai bos raksasa, auranya jauh lebih menakutkan daripada Dongfang Yao, dan kekuatan kaisar yang dipancarkannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Dongfang Yao. Dan di bawah langit, Chen Xiang bisa menyerah kepada kaisar wanita generasi ini. Lalu bagaimana?
Hanya sampah seperti kamu yang bisa memperlakukan sampah ini sebagai harta. Jenis sampah ini bahkan tidak bisa masuk ke mata ayahmu. Kamu benar-benar ingin mengajari saya pelajaran. Chen Xiang memegang pedangnya secara horizontal, dan lampu hijau menyala di atas pedang naga hijau yang terbunuh iblis. Petir yang melonjak keluar dari itu bahkan lebih tirani daripada petir ungu di Mysterious Sky Purple Thunder Bell. Dongfang Yao tenang dengan sangat cepat dan berkata dengan dingin, apakah Anda mencoba memaksa saya untuk bertindak? Saya hanya menggunakan 20% dari kekuatan saya sekarang. Aku tidak takut padamu bahkan jika aku menggunakan semua kekuatanku. Saya tidak memaksa Anda untuk bergerak, Anda memaksaku terlebih dahulu, Anda terus mengatakan bahwa Anda ingin memberi pelajaran kepada seseorang, tetapi tidak berani melakukannya sendiri. Jika kekuatan Anda lebih rendah dari saya, lalu mengapa Anda mengajari saya pelajaran? Mata Chen Xiang berisi niat membunuh yang padat. Dia sudah memiliki niat membunuh yang tak tertandingi terhadap Dongfang Yao. Aku tidak akan melakukan apapun untukmu hari ini, itu terlalu membosankan. Tunggu saja, kompetisi seni bela diri pertarungan setan akan segera diadakan. Pada saat itu, aku akan menghancurkanmu di depan puluhan ribu murid dan para petinggi dari Universitas Penakluk Iblis. Dongfang Yao mencibir. Siapa yang berani menginjak-injak aku? Siapa yang tidak? Dongfang Yao melambaikan tangannya, dan cahaya keemasan meledak dari dalam telapak tangannya. Kabut emas melonjak dan menyelimuti para siswa yang terluka di Balai Kebohongan Timur, dan mereka terangkat ke udara, melayang menjauh dari gunung kecil. Jika Yulan menyukai pria ini, aku akan menggali bola mataku dan memberi mereka makan untuk anjing-anjing. Chen Xiang dengan dingin mendengus, lalu berjalan ke rumah kecil itu. Liu Menger cemberut. Little Scoundrel, kamu menjadi jauh lebih kuat sekarang. Hehe, kemampuanku tidak berhenti pada apa yang kamu lihat di permukaan. Chen Xiang melemparkan mutiara putih ke Liu Menger. Secara alami, Liu Menger tahu apa ini, itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan nirvana doom-nya. Itu bisa membantunya dengan lancar melewati 8 kesengsaraan. Liu Menger harus mengakui bahwa bocah Chen Xiang ini memang memiliki banyak kemampuan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menangkap hatinya dan membuat alkemis yang kuat seperti Hua Xiang Yue bersedia menjadi budaknya. Memasuki rumah kecil, aroma menyegarkan memenuhi udara. Seorang gadis jangkung dengan rambut seputih salju menerkam, Leng Yulan memeluk Chen Xiang erat-erat ketika dia tertawa terbahak-bahak, aku tahu bahwa kakak laki-laki akan bisa mengajarkan pelajaran yang menjengkelkan ini kepada orang yang menjengkelkan. Tanda seru. Sue Xianxian menjulurkan lidah ke arah Chen Xiang, lalu tersenyum manis, kakak Xiao Xiang, jika kamu terlalu sombong, di masa depan, siapa yang berani menikahi Yulan? Kakak Xianxian, aku tidak akan menikahi siapapun, aku ingin menjadi saudara perempuan saudara selamanya, kata Leng Yulan dengan naif. Kamu adalah milikku, pikir Chen Xiang, wanita cantik berambut putih, yang mana pria tidak akan tergoda olehnya. Selain itu, dia hanya memilikinya di hatinya. Sue Xianxian mencibir, saudara Xiang, sepertinya kamu harus menikahinya mulai sekarang. Dia akan mengikutimu. Dia tahu bahwa tuannya dan muridnya semuanya tertarik oleh Chen Xiang. Berpikir tentang bagaimana dia harus melayani Chen Xiang dengan tuan dan adiknya di masa depan, wajahnya yang cantik tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit merah. Penatua Sister Menger, mengapa kamu ada di sini? Chen Xiang menatap Liu Menger dan terkikik. Saya hanya khawatir tentang mereka, jadi saya keluar untuk melihat. Tapi kebetulan saya bisa membantu mereka membawa Flame Dragon Eagle kembali ke Divine Heaven Weapons Heavenly Country untuk dijinakkan. Liu Menger berjalan ke Leng Sisi Yulan dan merapikan rambut Leng Yulan yang sedikit acak-acakan, matanya dipenuhi cahaya yang menyilaukan. Guru, apa yang perlu dikhawatirkan? Kamu tidak selalu bisa memperlakukan kami seperti anak-anak. Leng Yulan cemberut dan berkata, aku berhasil mempelajari lantai ke-10 metode penundukan iblis. Aku tahu kamu luar biasa. Liu Menger tersenyum dan mencubit wajahnya yang nakal. Karena kemunduran hubungan antara Chen Xiang dan Universitas Penakluk Iblis sebelumnya, dia khawatir bahwa Leng Yulan dan Sue Xianxian akan menderita perlakuan dingin atau permusuhan Universitas Penakluk Iblis karena mereka. Setelah dia mengetahui bahwa 2 perguruan tinggi penakluk iblis lain telah muncul, dia tidak punya pilihan selain bergegas untuk menyambut kepala sekolah baru dari perguruan penakluk iblis.
Siapa yang tahu bahwa begitu dia tiba, dia akan tahu bahwa Chen Xiang dan perguruan tinggi yang menundukkan iblis telah berdamai. Adapun alasannya, bahkan dia sendiri tidak tahu, yang membuatnya langsung merasa lega. Tetapi ketika dia tiba, dia bertemu Dong Fang Yao membawa sekelompok orang untuk melamarnya. Liu Menger tidak tinggal lama. Dia mengobrol dengan Chen Xiang dan dua lainnya untuk sementara waktu, memperingatkan mereka sedikit, dan kemudian pergi. Dua Flame Dragon Eagle ditempatkan di dalam tas binatang yang dalam dan dibawa kembali Liu Menger agar jinak. Bro, jika pria itu datang lagi, bantu aku memukulnya. Aku sangat membencinya, mengganggu saya sepanjang hari. Leng Yulan murung. Siapa Dong Fang Yao ini? Dia sepertinya tidak sederhana, Chen Xiang bertanya. Aku mendengar bahwa dia adalah putra seorang kaisar yang bertanggung jawab atas seluruh dunia. Kekuatannya berada di ranah 100 penyulingan dan dia adalah penguasa aula dari 4 kuil besar dari perguruan tinggi iblis yang menundukkan iblis, Islai Sun Hall. Kata Sue Xian. Jika bukan karena peraturan akademi, aku pasti sudah mengalahkannya. Lain kali, ketika dia datang untuk menggangguku, aku pasti tidak akan lunak, kata Leng Yulan dengan marah. Dia sangat kesal dengan ini. Sue Xian bertanya, kamu Lan, apakah kita juga ingin bergabung dengan Aula Bunga Fragrance Selatan, salah satu dari 4 aula besar? Leng Yulan berpikir sejenak, lalu berkata, aku mendengar bahwa itu penuh dengan wanita, mereka seharusnya tidak begitu menjengkelkan. Saat ini, aula di perguruan tinggi iblis merujuk beberapa akademi, yang biasanya digunakan untuk orang-orang yang memiliki minat yang sama untuk berinteraksi. Namun, sekarang telah menjadi tempat di mana beberapa kekuatan kecil dapat berinteraksi. Bro, apakah kamu ingin bergabung juga? Leng Yulan berkata sambil tersenyum, tidak. Orang-orang yang memimpin faksi-faksi kecil ini jelas bukan orang baik. Itulah cara untuk menyingkirkan orang itu sekarang. Chen Xiang menggelengkan kepalanya. Dia tidak merekomendasikan Sue Xian dan Leng Yulan untuk pergi, tetapi dia tidak mencoba untuk menghentikan mereka. Sue Xian berkata, saya mendengar bahwa hanya mereka yang memasuki aula ini akan memiliki orang yang menginstruksikan mereka pada seni bela diri lainnya di perguruan tinggi yang menundukkan iblis. Jika Anda dapat berkultivasi sendiri, Brother Xiao Xiang, maka Anda tidak harus masuk, kami berbeda darimu. Kalau begitu aku akan menemanimu untuk melihatnya. Chen Xiang berpikir, dia merasa bahwa perguruan penakluk iblis sengaja membiarkan aula ini tumbuh, karena itu akan menghasilkan situasi kompetitif, memungkinkan aula ini menghasilkan sekelompok murid elit. Aula ini dipenuhi siswa perempuan. Setelah 3 perguruan tinggi yang menaklukkan iblis bergabung bersama, jumlah siswa meningkat, dan ada perubahan pada peraturan. Di masa lalu, laki-laki dan perempuan tidak diizinkan berada di aula yang sama, tetapi sekarang, mereka bisa, tetapi mereka dapat memilih sekolah-sekolah ini sendiri. Ketika dia tiba di aula wewangian bunga Hundred Selatan yang disebut, Chen Xiang menemukan bahwa itu sudah lama berdiri. Selain itu terletak di akademi terbesar, dapat dilihat bahwa itu sudah ada sejak lama. Tolong lepaskan lencana Balai Bunga 100. Hanya orang-orang dari Balai 100 Bunga yang tidak diizinkan masuk. Leng Yulan dan Sue Xian adalah orang-orang terkenal di perguruan tinggi yang menundukkan iblis, mereka sendiri adalah wanita cantik luar biasa dengan bawaan luar biasa keterampilan. Lebih jauh lagi, dengan kecepatan belajar cepat mereka dalam metode penundukan iblis, hanya dengan mengambil metode penundukan iblis sebagai contoh, mereka adalah eksistensi yang menonjol di antara para siswa muda di akademi. Selanjutnya, ketika mereka menyatakan kepada publik, mereka hanya bisa belajar tingkat kelima. Bahkan jika 3 iblis yang menundukkan perguruan tinggi digabungkan bersama sekarang, murid muda terkuat hanya akan dapat mempelajari lapisan keempat sementara 2 gadis hanya bisa belajar lapisan kelima. Ini, tentu saja, akan menarik banyak perhatian, dan saat ini, ada orang-orang yang menilai mereka sebagai wanita paling luar biasa di perguruan tinggi yang tunduk pada iblis. Melalui pintu, Chen Xiang bisa melihat bahwa bagian dalam Hundred Flowers Hall sangat luas. Bagian dalamnya seperti rumah besar dengan banyak tempat tinggal besar. Kami tidak memiliki token, kami di sini untuk bergabung dengan Hundred Flowers Hall. Sue Xian segera berkata, dia ingin berada di depan Leng Yulan ketika dia berbicara, karena amarah Leng Yulan adalah ledakan, dan ketika dia berbicara, dia sangat kasar, jika tidak, maka akan ada konflik.
Sue Xianxian akan sering terlibat dalam konflik karena ini, dan bahkan jika Leng Yulan salah, dia harus menemani Leng Yulan dan memukuli orang lain. Melihat sikap penjaga gerbang wanita itu, wajah Leng Yulan dipenuhi dengan jijik. Dia mulai merasa bahwa Chen Xiang benar, untuk bisa memasuki aula seperti itu tanpa alasan, itu hanya meminta masalah. Jika Chen Xiang dan Sue Xianxian tidak ada di sini, dia pasti sudah mengamuk. Tepat ketika penjaga gerbang wanita akan menjawab, suara dingin dan menyendiri datang dari dalam 100 bunga hall. 100 bunga hall bukanlah tempat yang bisa Anda masuki dengan santai. Sambil berbicara, seorang wanita berpakaian kuning tiba-tiba terbang keluar dari dalam, dan mendarat dengan anggun di depan Chen Xiang dan yang lainnya. Dia adalah seorang wanita yang tinggi dan ramping dan dewasa dengan fitur yang sangat indah, tetapi usianya berada di tahun-tahun pertengahan. Alisnya menunjukkan rasa keagungan, dan ketika dia melihat dua wajah muda dan cantik Leng Yulan, ekspresi kecemburuan melintas melewati matanya. Sue Xianxian tampak seperti peri halus, dan Leng Yulan tampak seperti wanita iblis yang dingin dan anggun. Namun, temperamennya yang dingin dan sombong, gagah berani, dan sombong membuatnya memiliki keinginan kuat untuk menaklukkan pria. Dengan cara tertentu, dia bahkan lebih menarik daripada Sue Xianxian. Dalam perjalanan ke sini, Chen Xiang telah mengetahui tentang Master 100 Balai Bunga. Namanya Hua Qiuxia, dan kekuatannya berada di puncak ranah 100 penyulingan. Dari penampilannya, yang mendekati usia parubaya, bisa dilihat bahwa dia tidak muda lagi. Apa syarat untuk bergabung dengan 100 Flowers Hall ini? Chen Xiang bertanya. Hua Qiuxia menatap Chen Xiang dengan dingin, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kekuatan mereka sudah cukup, setelah semua, mereka mampu berkultivasi ke tingkat kelima dari metode penundukan iblis. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka memenuhi syarat untuk memasuki Aula 100 Bunga. Aula 100 Bunga kami memiliki 20 dari guru paling terkemuka di perguruan tinggi yang menaklukkan iblis. Karena itu, jika Anda ingin memasuki tahap pertama Aula Bunga 100, Anda harus terlebih dahulu membayar 100 juta spar. Mendengar jumlah ini, Sue Xianxian dan Leng Yulan terkejut. Sue Xianxian sedikit mengernyit dan berkata dengan lembut, "Kakak Xiang, Yulan, ayo pergi." Keduanya berarti 200 juta spar. Sue Xianxian dan Leng Yulan tidak kaya seperti Chen Xiang, yang seharusnya juga tidak kekurangan sumber daya budidaya. Secara alami, mereka tidak memiliki banyak spar pada mereka, tetapi mereka hanya memiliki 8 juta dari mereka, semua untuk menyiapkan formasi. Melihat bahwa seseorang ingin bergabung dengan 100 Flowers Hall, semua siswa perempuan keluar dari aula. Ketika mereka melihat Leng Yulan dan Sue Xianxian, kebanyakan dari mereka mengungkapkan ekspresi cemburu, terutama ketika mereka melihat bahwa kedua gadis itu bersama dengan Chen Xiang, pria tampan dan menawan ini. Kamu bahkan tidak mampu membayar 100 juta spar, dan kamu masih berani datang ke 100 Flower Hall kita. Bagaimana menurutmu 100 Flower Hall kita? Itu bukan sesuatu yang orang miskin sepertimu bisa dengan santai masuk. Jangan berpikir bahwa Anda memiliki beberapa penampilan, Anda hanya berkultivasi ke tingkat kelima dan Anda sudah berpikir Anda kuat. Seorang wanita mengejek dengan nada sarkastik. Ketika Leng Yulan mendengarnya, ia langsung geram, "Kamu pelacur kecil. Jika Anda punya nyali, maka keluarlah dan bertarunglah melawan wanita tua ini. Aku bisa mengalahkanmu dengan satu tangan dan membuatmu berteriak seperti hantu." Sue Xianxian dengan dingin mendengus, 100 Flowers Hall hanya pada tingkat ini, saya senang bahwa kami tidak bergabung. Saat ini, mereka berdua sepenuhnya setuju dengan kata-kata Chen Xiang. Orang-orang yang memimpin pasukan kecil ini bukanlah orang baik, dan mereka akan bertindak tidak adil ketika mereka salah, bahkan mayoritas orang di dalam adalah sama. Master 100 Blossom Hall, Hua Qiuxia berteriak dengan dingin, "Kurang ajar, untuk benar-benar berani menghina orang-orang kita di depan pintu masuk balai 100 Blossom kita, bukankah kalian berdua terlalu banyak meremehkanku? Wanita tua iblis, tidakkah kau mendengar pelacur dari Aula Bunga 100 itu memarahi kami? Aku hanya berusaha membalasnya." Leng Yulan segera menjawab. Dia adalah orang yang mudah untuk memulai, dan bahkan lebih marah sekarang, bersikap kasar seperti yang dia bisa ketika dia berbicara. "Kamu sedang mencari mati?" Wajah Hua Qiuxia segera menjadi pucat. Dia membencinya ketika orang lain memanggilnya dengan nama yang lama, karena itu adalah titik sakitnya.
Dan sekarang, Leng Yulan tidak hanya mengatakannya, dia bahkan menggunakan kata-kata vulgar seperti itu untuk menghinanya. Ini membuatnya sangat marah. Hua Qiuxia membalik telapak tangannya, melepaskan pedang lampu hijau yang terbang ke arah Leng Yulan dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga seolah-olah itu bisa membagi ruang, tapi Chen Xiang bahkan lebih cepat darinya. Tangannya yang tertutup kulit harimau menjulur bagaikan kilat, dan menggunakan metode yang sulit dipercaya untuk meraih pedang. Huff, Chen Xiang mendengus marah, dan menyerang dengan telapak tangannya ke arah Hua Qiuxia. Kekuatan naga putih tiba-tiba melintas, dan saat tanah bergetar hebat, ada ledakan keras, diikuti oleh serangkaian getaran keras, membawa surga peledakan palem yang dilepaskan. Kekuatan gemetar bisa dikatakan bisa mengguncang bumi, jika bukan karena kontrol besar Chen Xiang atas energi, aula bunga 100 sudah runtuh. Saat gelombang kejut menabrak ruang, itu menghasilkan suara yang menakutkan dan menghantam perut Hua Qiuxia. Hua Qiuxia mengangkat alisnya dan memblokirnya dengan keberuntungan, tapi dia masih terbentur beberapa langkah. Tidak lebih dari itu, kata Chen Xiang dengan wajah penuh penghinaan. Leng Yulan telah mengambil pedang besar putihnya, dan Sue Xianxian juga mengeluarkan tombak naga gioknya. Wajahnya penuh amarah, karena Hua Qiuxia telah menggunakan senjatanya saat dia bergerak, dan juga sangat kejam. Dragon Power, ini adalah Dragon Power, para siswi melihat Chen Xiang memaksa aula mereka mundur dengan satu telapak tangan, wajah mereka dipenuhi dengan kejutan. Ketenaran Chen Xiang dikenal semua orang di iblis yang menundukkan perguruan tinggi, dia sudah dianggap sebagai tokoh legendaris, tetapi siswa yang telah melihat kekuatan sejatinya hanya sedikit. Aku akan membunuhnya, Leng Yulan berteriak, dan akan maju ke depan. Berhenti. Tanpa diduga, itu adalah kepala sekolah perguruan tinggi iblis yang baru, Men Futian. Meskipun Men Futian telah tiba, Leng Yulan dan Sue Xianxian tidak menyimpan senjata mereka, sementara Master 100 Balai Bunga menyimpan pedangnya dan membungkuk kepada Men Futian. Beraninya kamu, dekan ada di sini. Beraninya kamu tidak membungkuk. Setelah memberi hormat, mereka sangat gembira melihat Chen Xiang dan yang lainnya berdiri di sana. Tuan Leng Yulan dan Sue Xianxian adalah Liu Menger, dan mereka tidak takut pada orang sekuat dia. Itu juga karena kepercayaan dan kekuatan mereka, dan Chen Xiang, sebagai Master Junior dari 3 pemimpin super sekolah bela diri, pernah bermain dengan ratusan ahli dari panggung Nirvana. Meskipun ada perbedaan besar antara kekuatan mereka, mereka bertiga saat ini terlalu marah, dan mereka tidak benar-benar menyetujui kepala sekolah. Men Futian tidak mengatakan apa-apa, dan dengan dingin berkata, saya tidak akan mengejar hal-hal yang kalian akan lakukan secara pribadi, jika Anda memiliki masalah, pergi dan selesaikan dengan alasan kompetisi, lalu pergi. Men Futian secara alami tahu sampah macam apa 100 Flowers Hall itu, mereka yang masuk semua diintimidasi pada awalnya, tetapi begitu mereka tumbuh kuat, selama seseorang bergabung dengan mereka, mereka juga akan menerima perlakuan yang sama, dan selama Leng Yulan dan Sue Xianxian mampu melawan nasib buruk semacam ini, konflik pasti akan muncul. Din, jika aku tidak bergabung dengan aula ini, apakah tidak akan ada yang membimbingku dalam berlatih teknik melawan iblisku? Chen Xiang menatap Men Futian dan bertanya. Iya, itu karena para siswa di akademi menyediakan sumber daya sehingga para guru bersedia meluangkan waktu berharga untuk membimbing para siswa. Men Futian menganggukkan kepalanya, jika kemampuanmu untuk belajar sendiri itu kuat, maka kau secara alami tidak akan membutuhkan bimbingan guru. Hua Qiuxia tertawa dingin, belajar mandiri, metode penundukan iblis lebih dari cukup untuk mereka pelajari. Mereka bahkan ingin mengajari diri mereka sendiri keterampilan kultivasi iblis lainnya. Mendengar itu, Chen Xiang meninju tanah, 10 ledakan gemuruh terdengar, kekuatan yang kuat mengejutkan seluruh penonton, menyebabkan wajah para siswa perempuan pucat ketakutan, mulut mereka ternganga. Beberapa saat yang lalu, mereka dapat mengatakan bahwa Chen Xiang tidak menggunakan banyak bawaan Qi, tetapi setelah melalui transformasi lapisan ke-10 dari kekuatan penekan iblis, dia telah menjadi sombong. Jika Chen Xiang melengkapi kekuatan naga, apa yang akan terjadi? Bahkan Men Futian menarik nafas ringan, karena dia baru belajar tingkat ke-9. Metode penundukan iblis tidak hanya pada tingkat ke-10, aku sudah mengintip ke tingkat ke-11 yang paling misterius, dan itu juga bidang kesempurnaan yang hebat. Chen Xiang berkata dengan arogan.
Tingkat ke-11 dari metode penundukan iblis dan tingkat kesempurnaan yang luar biasa. Jika tingkat ke-10 begitu kuat, lalu bagaimana dengan tingkat kesempurnaan yang hebat? Mendengar suara sombong Chen Xiang yang tenang namun tersembunyi, seluruh arena hening. Setelah beberapa saat, Men Futian menghembuskan napas, tahap kesempurnaan hebat dari metode penundukan iblis memang ada, saya tidak berharap Anda mencapai tingkat seperti itu di usia yang begitu muda, itu benar-benar membuat saya merasa bahwa itu tidak mungkin, jika ada kesempatan, aku pasti akan berkunjung dan mencari bimbingan. Jika kalian punya dendam, silakan ikuti aturan akademi untuk menyelesaikannya. Dengan itu, Men Futian terbang. Bahkan kepala sekolah harus datang untuk meminta bimbingan, yang membuat semua orang meragukan pendengaran mereka. Yang kuat bisa menjadi tuan mereka. Chen Xiang mampu mengolah metode penundukan iblis ke puncak kesempurnaan, tetapi belum mencapai tahap nirvana itu hal yang tidak biasa. Dalam aspek ini, mereka memang lebih rendah dari Chen Xiang. Melihat Chen Xiang dan yang lainnya pergi, Hua Qiuxia mengertakkan giginya. Sekarang dia melihat kekuatan Chen Xiang, meskipun budidayanya tidak dapat dibandingkan dengan miliknya, kekuatan yang meletus pada tingkat yang sama dengan miliknya. Jika dia tumbuh lagi, dia pasti tidak akan bisa menandingi. Sialan, aku tidak pernah berpikir bahwa seorang wanita sepertimu akan menjadi sangat picik dan menolak kami. Jika bukan karena kemunculan mendadak anjing itu, kepala sekolah, aku pasti akan membunuh wanita jahat tua bernama Hua Qiuxia dan dia ingin sangat membunuh saya, kata Leng Yulan dengan marah setelah kembali ke rumahnya. Ada banyak peluang, aku khawatir wanita ini bersama Dong Fang Yao. Aku percaya bahwa 4 kuil besar pasti akan menolak kita menggunakan semua jenis metode, dan tak lama, kita akan memulai kompetisi seni bela diri iblis bestowal. Pada saat itu waktu, kami pasti akan menggunakan hasil terbaik kami untuk menamparkan wajah orang-orang ini, kata Chen Xiang tegas. Saudaraku, aku ingin kembali ke lembah angin es bersama kakak Xian untuk bercocok tanam. Tempat itu dapat membantu kita membeli lebih banyak waktu. Leng Yulan berkata, tetapi laki-laki tidak diizinkan memasuki tempat itu. Begitu mereka melakukannya, susunannya formasi di dalam tidak akan efektif. Melihat bahwa Leng Yulan akan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya, Chen Xiang juga bersyukur, ini adalah 500 emas cunyuan dan, bawa dan konsumsilah secara rasional. Akan lebih baik jika mereka berada di bawah bimbingan kakak perempuan. Menger, 500 cunyuan emas dan jumlah ini membuat Leng Yulan dan Sue Xianxian mati ketakutan. Itu bukan pertama kalinya Chen Xiang memberi pil kepada mereka, tapi itu adalah pertama kalinya ia memberi mereka begitu banyak dalam sekali jalan. Saudaraku, bagaimana kamu memiliki begitu banyak barang-barang ini? Aku dengar harganya 2 atau 3 juta untuk satu pil. 500 pil ini bernilai lebih dari 1 miliar, Leng Yulan menerimanya. Meskipun itu sangat berharga, tetapi dia tahu bahwa kakaknya sangat kuat. Hehe, aku membuat beberapa. Jangan khawatir, aku akan menyimpan beberapa untuk diriku sendiri. Chen Xiang tertawa. Sue Xianxian menyerahkan tas penyimpanan ke Sue Xianxian untuk diamankan. Sue Xianxian mencium pipi Chen Xiang. Pelacur itu masih bilang kita miskin. Saat ini, aku benar-benar ingin melambaikan keranjang emas cunyuan ini dan di depannya untuk melihat ekspresinya, Leng Yulan tertawa. Chen Xiang tertawa tanpa sadar, kedua gadis itu mengucapkan selamat tinggal dan cepat-cepat meninggalkan universitas yang menundukkan iblis, dan Chen Xiang segera meminta Long Shuei mengawasi Dong Fang Yao, ia harus segera memahami pergerakan musuh, jika ada kesempatan, dia akan segera membunuh mereka.